Halo anak-anak Ibu, selamat pagi semua yang duduk di kelas 8. Hari ini kita mempelajari IPS Ekonomi dengan judul Pendapatan Nasional. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, ya, bebas dari segala macam penyakit dan dapat mengikuti aktivitas pembelajaran kita hari ini, yaitu kita belajar mata pelajaran yang kita sukai, kita senangi, yaitu mata pelajaran ekonomi. Kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita lihat apa yang akan kita capai mengenai pembelajaran pendapatan nasional, yaitu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran, indikator, dan materi. Tapi sebelum kita melanjutkan materi kita, anak-anak Ibu sekalian silahkan klik hadir pada GC, ya, karena kehadiran kalian itu adalah prioritas, bahwasanya kamu sudah masuk ke kelas mengikuti pembelajaran Ibu, yaitu pembelajaran ekonomi kita hari ini. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan lengkapi semua alat tulis, buku-buku yang mendukung, yaitu buku IPS dan buku catatan kalian masing-masing. Nah, pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran pendapatan nasional: pertama, siswa mampu menjelaskan arti pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan rasio Gini. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan redistribusi pendapatan. Sebelum kita masuk ke materi pendapatan nasional, kita akan review kembali pembelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Sebagaimana sudah Ibu jelaskan minggu lalu, bahwasanya perdagangan antar negara adalah pertukaran barang atau jasa antara dua negara yang berbeda. Kalau kita belajar mengenai perdagangan antar negara, pasti tidak terlepas daripada ekspor dan impor. Tentunya anak-anak Ibu sudah mengetahui apa arti ekspor dan apa arti impor. Nah, sekarang kita masuk kepada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah, kalau kita berbicara menurut pendapat Alfred Marshall, seorang ekonom klasik, pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi, baik material maupun imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Pendapatan nasional dengan demikian didapat dari hasil tenaga kerja dan modal pengusaha pada kekayaan alam suatu negara. Hasil tersebut terdiri dari barang konkret dan barang dan jasa. Baiklah, akan kita kaitkan dulu apa manfaat kita belajar pendapatan nasional. Kalau kita belajar mengenai pendapatan nasional, maka banyak terjadi kesenjangan atau ketimpangan, khususnya antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi
dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, jadi manfaat kita mempelajari pendapatan nasional itu adalah untuk menjaga agar ketimpangan pendapatan tidak terlalu besar dan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan terjaga dengan baik. Makanya kita belajar mengenai pendapatan nasional itu sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara pendapatan nasional itu sama dengan produk domestik bruto atau PDB singkatannya. PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, produk domestik bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Makin tinggi PDB suatu negara, maka makin baik perekonomian negara tersebut. Nah, jadi anak-anak Ibu, indikator ekonomi untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara menggunakan pendapatan per kapita yang dapat dihitung dengan PDB dibagi jumlah penduduk suatu negara tersebut. Jika pendapatan nasional sebuah negara tinggi tetapi jumlah penduduk besar, pendapatan per kapitanya akan rendah. Sebaliknya, walaupun pendapatan nasional rendah, tetapi jika jumlah penduduk kecil, suatu negara mungkin tinggi. Nah, sekarang kita masuk kepada tema berikutnya, itu tentang yang kedua, yaitu setelah pendapatan nasional kita bicara rasio Gini. Apa itu rasio Gini? Salah satu cara untuk mengetahui ketimpangan pendapatan di suatu negara adalah menggunakan koefisien Gini atau Gini koefisien atau rasio Gini. Suatu negara dapat memiliki pendapatan nasional tinggi, namun ada masyarakat yang sangat kaya dan banyak yang miskin. Kita lihat ada ketimpangan pendapatan di negara tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui ketimpangan pendapatan di suatu negara adalah dengan menggunakan koefisien Gini yang hari ini akan kita pelajari. Nah, kamu bisa lihat ada Ibu sajikan data dari BPS, yaitu Biro Pusat Statistik. Untuk negara kita Indonesia, bagaimana tingkat rasio Gini di negara kita. Pada bulan Maret 2018, rasio Gini Indonesia adalah 0,397. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan rasio Gini bulan Maret 2016 yang sebesar 0,408 dan rasio Gini bulan September 2016 sebesar 0,402. Nah, dari data tersebut kita bisa lihat walaupun telah menurun, tetap ada ketimpangan pendapatan per kapita. Ya, jadi ada ketimpangan yang tadi udah Ibu jelaskan bahwasanya suatu negara itu memang memiliki pendapatan nasional tinggi, namun masyarakat yang itu dapat dikatakan yang sangat kaya dan banyak pula yang miskin. Nah, itulah kita menghitung bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui rasio Gini. Yang ketiga adalah bagaimana mengukur pendapatan nasional negara kita adalah dengan menggunakan redistribusi pendapatan.
Perbaikan pada ketimpangan pendapatan dapat dilakukan melalui redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Yaitu sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Distribusi pendapatan itu harus direncanakan sedemikian rupa agar menghasilkan pendapatan yang adil dan merata. Nah, perlu diperhatikan apakah bantuan pada warga miskin diberikan dalam bentuk bantuan langsung, uang tunai, membagikan barang-barang kebutuhan pokok, bagaimana pendidikan, kesehatan, atau menyediakan lapangan kerja. Itulah salah satu contoh daripada redistribusi pendapatan. Nah, sekarang kita masuk kepada penutup kegiatan akhir kita. Setelah Ibu menjelaskan materi pendapatan nasional tersebut, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu semua yang duduk di kelas 8, yaitu mengapa distribusi pendapatan harus direncanakan agar menghasilkan pembagian pendapatan yang adil dan merata. Nah, silakan anak-anak Ibu bertanya ya, nanti kamu bisa bertanya di GC, yaitu di forum atau di kelas komen ya, hal-hal yang tidak kamu mengerti mengenai pendapatan nasional. Sekarang kegiatan akhir kita adalah tugas ya. Tugas kamu adalah tulislah materi yang sudah Ibu berikan hari ini ya, dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan tadi di buku catatan kamu dengan rapi. Kemudian kirimlah catatan kamu itu ke forum. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberi kesimpulan mengenai materi kita hari ini, yaitu menurut Bank Dunia, negara-negara di dunia ini dibagi atas 4 kelompok, yaitu negara berpendapatan rendah atau low income economies yang memiliki pendapatan per kapita di bawah 1.045 dolar. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua, kelompok negara yang berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income economies yang memiliki pendapatan per kapita antara 1.046 sampai 4.125 dolar. Yang ketiga, kesimpulan ketiga adalah kelompok negara yang berpendapatan menengah tinggi, upper middle economies, yaitu memiliki pendapatan per kapita 4.126 sampai 12.736 dolar. Dan kesimpulan yang keempat, kelompok negara yang berpendapatan tinggi, high income economies, memiliki pendapatan per kapita di atas 12.736 dolar. Nah, dengan kata lain, berdasarkan data Bank Dunia, pendapatan per kapita Indonesia adalah 3.491 dolar. Dengan demikian, anak-anak Ibu sekalian, biar kamu tahu bahwasannya negara kita Indonesia termasuk ke dalam negara yang berpendapatan menengah bawah. Peringkat itu akan berubah, bisa berubah sesuai dengan perkembangan keberhasilan ekonomi suatu negara. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada waktu yang akan datang Indonesia termasuk negara berpendapatan tinggi. Ya, sama-sama kita berdoa supaya negara kita ini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi sehingga negara kita bisa menjadi negara maju seperti layaknya Jepang dan Singapura. Akhir kegiatan ini, tak lupa Ibu akan menyampaikan materi kita selanjutnya, yaitu program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan Indonesia. Untuk materi kita minggu depan bisa kamu lihat di buku paket IPS halaman 156. Ya, demikian.
pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu tetap semangat, tetap menjaga kesehatan tubuh kamu agar kamu bisa mengikuti pembelajaran, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti tatap muka ya pada tanggal 15 November yang akan datang. Terima kasih Ibu ucapkan ya, dan atas perhatian anak-anak Ibu ucapkan terima kasih. Salam sehat.